Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan dulu, Mas. Saya Mahfud Arifian serta istri dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Oke, Mas. Kenapa kok ikut RKVIP, Mas? Ya karena ini ya, kalau lihat di YouTube konten Mas Yunus itu selain ilmu leluhur itu juga apa ya, secara saintifik bisa di logika juga. Di logika ya. ya. Sesuai gitu. Sesuai, jadi ya. penasaran juga. Kalau saya itu menjelaskan apa yang saya berikan kepada teman-teman ya secara sains, Iya. secara agama, Masuk secara itu tak jelaskan semuanya kan gitu. Oke, dulu sudah ikut RK di mana? Pertama itu November kali ya, 2024 2024 di Jakarta. Di Jakarta. Saya Terus? sama teman saya. Mhm. Terus yang kedua RKP juga di Semarang. Saya ngajak calon istri dulu. Oh, masih calon istri dulu. Ini- Kapan itu? Berarti Mei ya. Mei kemarin itu. Mei di Semarang. Mhm. Jadi ini nikah juga baru 2 bulan sih. Oh ini, wah selamat pengantin baru Iya, ya. makasih, Mas. Kalau saya dulu nikah 2 bulan itu ya, enggak punya uang. Iya serius. Oke. Dulu berarti udah 2 kali ya, Udah 2 kali RKBE. RKRU belum? Belum. Kok malah ambil RKVIP? Iya, mau lebih dekat aja. Oke. Paham aja. 2 kali. Oke, ngomong-ngomong 2 kali menjalani RK, emang ada manfaatnya untuk sampean, Mas? Ada sih, lebih Gimana? Lebih tenang. Terus, pastinya, lebih bisa kontrol emosi. oke. Heeh. Ya, lebih terasa seneng aja. Lebih tenang lah. Ini nanti tak buat sampean bahagia tanpa sebab. Jadi guyu-guyu dewi. Roh botol guyu, roh lampu merah guyu, roh siapapun ketawa. Di VIP ya. Iya, di VIP ini. Selain itu, Mas, mungkin apa ya, perbaikan finansial juga sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Malah yang waktu dari Jakarta itu mungkin sebulan setelahnya ya, itu saya kan investasi ada di kripto ya, itu bisa naik pesat. Kebetulan oke. mungkin naik pesat itu hampir 400%. Diambil. Iya, diambil pelan-pelan. ya. Ya itu buat usaha saya juga. Sekarang punya usaha apa? Usaha jualan online. Oh, jual. Pekalongan kan baju ya. Baju juga. Berarti tinggal ngambil ke orang-orang gitu ya. Iya. Enak dong berarti. Nggak produksi ya kan, tinggal cung gitu. Iya, tapi sekarang udah produksi sendiri sih. Oh, sekarang udah produksi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya, dari ngambili orang-orang sekarang produksi sendiri. Kalau boleh tahu apa, Mas? Itu Batik, gamis sama daster sih. gamis ya, sebentar lagi mau hari raya nih ya. Ya. Panen ya. Amin. Iya, tenang aja. Pokoknya masuk di RKVIP ini, wes. Nanti tak ajarin mencipta tanpa visualisasi, tanpa afirmasi, tanpa berdoa, tanpa loa, tanpa apapun. Wah, enak kan? Enak. Oh, enak banget. Udah berapa lama, Mas? Itu apa berarti jenis apa usahanya? Konveksi ya? Konveksi ya. Konveksi. Konveksi. Terus? Itu saya baru 2 tahun malah di konveksi itu. Jadi sebelumnya itu saya kan lulus SMK ya. Lulus SMK, merantau dulu ke Jakarta 2 tahun, terus 2023 itu baru pulang. Dia 2 tahun ini dari 2023 baru merintis itu usaha di rumah sih itu. Oke. Jualan online. Jualan online itu. Baju. Terus? Kemarin kan saya bimbang ya waktu itu, mau uangnya itu mau dipakai buat nikah atau buat usaha. Mau nikah gampang 650 Mas. Iya, terus saya tanya Mas Yunus, Mas Guru di WA, terus dijawab katanya nggak apa-apa nikah dulu. Itu hanya bayang-bayang lah pikiran. Kalau itu terus langsung saya nikah Oktober kemarin. Nah ini langsung ikut VIP. Alhamdulillah ya, luar biasa. Kenapa kok mau dinikahin, Mbak? Tahu. Udah pacaran udah lama?
Tunangan 2 tahun. Sawi menopo lho sing digoleki. Tunangan 2 tahun. Berarti sebelum tunangan pacaran. Enggak, itu Bulan aja. pacaran 1 bulan, langsung saya Minta tunangan Ya, itu ya, tunangan. diikat gitu ya. Diikat ya. Tetangga atau Teman Ini sekolah. teman sekolah, adik teman kelas. sekolah, so sweet ya, teman sekolah. Tapi dulu di sekolah nggak pacaran, Enggak. musuhan biasanya. Tapi udah kenal, saya udah seneng sih, cuma dianya belum mau. Oh, no tau ceritanya. Oke. Di SMA ya, SMK. SMK ya. Oke. Berarti nomornya sama. Umurnya beda 1 tahun, Mas. Oh berarti adik kelas. Adik kelas. Oke luar biasa. Sekarang umur berapa mas? 23. Wes luar biasa ya. 23 wis punya usaha konveksi Alhamdulillah. dan mas. Saya dulu umur 23 kelowah ini cek penak-penak sampean iki lho 23. Kelowah dalam artian ngelmu mas, nggak kerja sama sekali. Oke, kalau dulu kan belum nikah tuh. Belum nikah. Terus sampean diajak RK. Kenapa kok mau? Ngikut aja sih. Ngikut aja calon suami ya karena berbakti sama calon suami ya. Pengen tahu juga. Pengen tahu. Terus setelah tahu RK itu gimana menurut sampean? Ada ringan aja pikirannya. pikirannya ringan aja ya, nggak kemerungsung, lebih tenang, lebih sehat juga, Iya lumayan. lebih sehat juga. Tenang aja, rumah tangga itu tergantung kayak mas, Tergantung ya. tergantung Istri. finansialnya. Iya. Lu serius, semakin istri bahagia, ini dalam hatinya langsung yes. Lu serius ini serius loh, serius ya. Semakin istri bahagia, uang kita semakin deras mas. Nah, ini kok mulai langsung, mas aku tuh kono kayak belikan itu. Yang penting bahagia ya. Iya serius. Tapi kalau seorang istri itu rumpek gitu mas ya. Wah, rezeki kita mampet mas. Walaupun kita punya usaha, Iya. walaupun kita kerja, ada aja kurang untuk hal-hal apa finansial itu mas. aja. Iya. Ya ini yang tak rasakan ya. Ini yang tak rasakan. Pernah sekali saya membuat nggak enak hatinya istri saya lah itu deh. Padahal cuman hal sepele mas. Iya. Itu saya langsung kehilangan uang 150 juta. Langsung ya. Ya ada aja masalah gitu. Jadi sebenarnya rumah tangga itu untuk finansial itu tergantung istri sebenarnya. Semakin istri bahagia, semakin wow rezekinya. Wes. Ya mbak, jalur apa mbak? Oh iya, mulai ayo mas. Cari ini mas Yunus mau Biar lancar ya. Loh iya memang seperti itu mas. Tapi kalau kita pelit kepada istri ya akhirnya rezeki itu juga pelit kepada kita. Kalau kita nggak pelit kepada istri ya enggak. Kalau intinya seperti itulah. Pokoknya semakin coba nanti sampean buat pegel, buat marah siapa namanya? Istri. Nanti pasti usahanya sampean, pikiran sampean pasti wah beradul. Lu serius dicoba aja nggak apa supaya tahu gitu. Nah, ini di sini kan sampean belum pernah isinya RKVIP kan belum tahu Belum ya. tahu ya. Nah, ada nggak kenapa lebih spesifik nih? Iya, lebih spesifik. Kenapa kok ikut RKVIP ini kan gitu kan? Ya kalau lebih spesifiknya ya intinya ingin semakin bahagia, semakin sukses, semakin usahanya lancar gitu. Oke. Iya, sama istri juga semakin senang terus. Ini nikah muda loh ini tadi. Kamu dulu nikah umur berapa? 26, iya. 26. 26. Kamu enggak? 27. 27 ya sama aku juga 27. 23 udah nikah ya luar biasa keberaniannya itu ya. Berani bertanggung jawab ini loh, berani bertanggung jawab ya kan. Ngopain nih anak wong. Udah ngontrak juga sih. Sekarang udah ya memang gitu Mas. Itu malah aku mensupport ya. Rumah tangga itu kalau masih campur dengan orang tua atau mertua ya itu pasti ada aja. Ada aja. Ya, ada aja masalah itu ya. Ada aja masalah, terutama perempuan dengan
mertua perempuan. Wah, itu biasanya loh ya ini. Tapi saya minta jangan ya. Tapi kalau ngontrak sendiri seperti itu biasanya malah raket. Ya, malah raket sama siapa namanya? Orang tua dan mertua itu kayak gitu. Oke. Pulang dari sini nanti pulang dari RKVIP wes langsung beli rumah. Amin. Kayak gitu. Itu gampang itu. Ya itu salah satu tujuan juga biar Gampang itu. Ya, oke. Ini nanti Mas, kita ada 6 ya. Nanti pertama kita tarot. Belum pernah tarot toh? belum. Ya, oke. Belum pernah tarot. Yang kedua nanti kita akan pelepasan ya. Pelepasan intinya itu adalah ini, kebencian Mas. Kebencian yang ada dalam sini. Orang kalau punya benci kepada makhluknya Tuhan, Tuhan sama dengan benci, jengkel kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Pada Sang Tuhan. Iya dong. Iya. Mulai kan di masing-masing diri sampean kan ada Tuhan. Sang Tuhan toh yang menghidupi. Walillahi wal masyriqu fa aina ma fathamat walu wajhullah. Di mana kita menghadap di situ ada wajah Tuhan. Ya, karena energinya Tuhan bersemayam di sampean ini. Ketika aku marah misalkan sama sampean, berarti kan sama dengan aku marah Ada Tuhan. Nah, otomatis apa yang dilakukan Tuhan ya? Tuhan langsung mengegap. Terutama fungsi jantungnya ini. Apa fungsi jantung? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kekayaan. Nah, ini. Jadi ketika benci itu masih ada di jantung kita, baitullah pusatnya hidup kita ini, ya kan? Kan Tuhan bersemayam di sini, ya kan? Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid kan gitu. Nah, ini rumah Tuhan. Nah, ini kalau sampai ada benci berarti 4 ini nggak fungsi. Makanya apa? Hidupnya orang-orang di luar sana coba dilihat. Ketenangan nggak dapat, ya kan? Akeh ngelundase, ya kan? Akeh sumpah kerupuknya dan lain-lain. Karena apa? Masih kebencian yang ada di sini belum dikeluarkan semua. Nah itu damai, nggak didapat, betul nggak? Terus lihatlah sekelilingnya jenengan lah, sekelilingnya sampean lah. Mulai dari keluarga, sahabat, teman, tetangga, ya kan? Damaian nggak didapat. Apalagi kebahagiaan. Saya kayaknya sulit deh, ya kan gitu. Nah seperti itu. Apalagi lebih kekayaan juga kan gitu kan. Nah itu. Rata-rata di luar sana itu banyak orang terlihat kaya Mas, tapi sebenarnya tidak kaya. Sebenarnya orang kaya itu seperti apa sih pandangannya sampean Mas? Orang kaya itu ya banyak uang mungkin. Banyak uang mungkin ya. Oke. Kendaraan, rumah, ada. Kayaknya belum tepat deh. Belum tepat. Lebih senang aja ya, bahagia gitu. Oh, bahagia ya. Kalau mbaknya? Ya sama. Sama. Banyak uang, rumah besar. Yang dinamakan orang kaya itu nggak sibuk Mas. Nggak sibuk. Ya, orang kaya itu nggak sibuk. Justru ya. Iya, hidupnya nggak sibuk. Akhirnya ketika nggak sibuk dia bisa menikmati kehidupan gitu. Iya, sebenarnya lah orang yang nggak sibuk itu ya pasti uangnya banyak. Percuma loh kita dari pagi sampai sore katakanlah kerja atau bisnis atau usaha yang mikir utaknya juga mikir bisnis bolak-balik. Teleponnya kan, ding, oh ya, oh cerah, lah kayak di telepon, ding, oh ya proyek yang sana gini. Itu bukan orang kaya itu. Orang kaya itu duduk tenang santai diam, semua uangnya berjalan sendiri. Nah gitu. Seperti halnya konveksi dalam berapa? Sudah 2 tahun ya? 2 tahun baru. Dan 2 tahun itu harus berjalan sendiri. Iya. Jadi yang harus dibangun ya sistemnya, ya kan? Sistemnya. Lah sistem meliputi apa? Manajemennya. Manajemen meliputi apa? SOP-nya, KPI-nya dan lain-lain. Kok gitu dong. Ini nanti sampean jalan-jalan nang Eropa ngono ya deh. Bisnis jalan. Iya, bisnis jalan. Pengusaha itu usaha jalan, pengusahanya jalan-jalan. Ngono loh yang bener itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya, kuncinya hidup itu cuman di sini. Terus yang selanjutnya nanti pelepasan masalah. Ya kan? Masalah, hutang, beban. Nah, itu. Terus selanjutnya nanti sampean akan dapat hakikat kosong. Nah, ketika kosong disitulah sampean akan merasakan kebahagiaan tanpa sebab.
Kebahagiaan tanpa sebab, orang enek sebabnya kok kudu kok rasanya seneng ini ya, apa ya, nah itu loh. Nah itu yang benar-benar yang harus setiap manusia itu harus dimunculkan, bahagia tanpa sebab. Karena ketika kita sudah bahagia, otomatis akan meresonansi keluar, menarik segala sesuatu yang sifatnya bahagia untuk datang kepada diri kita. Tuh, dan nanti selanjutnya ada hakikat mencipta, jadi kita bebas mencipta, mau mencipta apapun, bebas ya. Nah, terus yang terakhir nanti perbaikan jaringan energi diri kita dengan bumi. Iya, oke. Sudah selesai. Sekarang kelas VIP-nya dengan Mas Mahfud dan Mbak Dini. Oke, gimana Mas Mahfud, Mbak Dini, kelas RK VIP ini? Gimana Mas Mahfud? Ya, luar biasa ya. Luar biasa gimana? Ternyata nafas itu ya sebegitu. Kuncinya ya. Kunci hidup. Luar biasa. Ya sangat mudah sekali. Sangat mudah ya. Menjalankannya tidak ada jam-jaman, hanya menitan ya. Beberapa menit. Dan tidak pakai metode apapun. Ya, cuman kita nafas saja ya. Kalau Mbak Dini gimana? Sama. Melok ya. Oke, yang pertama tadi Mas, pelepasan tadi gimana? Apa namanya? Kesannya gimana? Pas pelepasan mulai dari kebencian, masalah, hutang dan penjelasan saya gimana tadi? Sangat ya mudah dipahami. Ya. Pas dipraktekkan juga lebih plong. Ternyata saya begitu mudahnya juga. Sangat mudah sekali ya. Dan apa yang saya sampaikan nanti muncul ini ternyata muncul beneran. Ketika tak suruh hapus juga bisa terhapus. Dan mempengaruhi rasa enggak? Mempengaruhi rasa. Dan sudah tahu nggak bahayanya kebencian? Tahu sih. Ya. Kalau sudah tahu seperti itu gimana? Mau? Ya kita harus jaga ini ya sifatnya. Kita jaga sifat-sikap, tapi orang lain yang nggak jaga sikap dengan kita, betul nggak? Betul. Nah, berarti yang harus dilakukan apa ya? Kita nggak boleh benci, ya kan? Iya. Nanti kalau terpaksa benci langsung dilepas, karena mempengaruhi finansial, kelancaran dan kelangsungan finansialnya sampean. Kalau masalah tadi gimana? Juga sama, mudah. Mudah banget. Mudah ya. Kapanpun dimana saja. Kapanpun dimanapun, dan itu kalau yang di dalam rasa masalah di dalam ini sudah dilepas, otomatis yang di luar sana pasti selesai. Tinggal nggak usah selesai sendiri nanti. Iya. Pasti kok, gampang. Kok gitu ya? Nggak usah diselesaikan, masalah itu pasti selesai kok. Iya. Kata-kata saya yang sering tak ucapkan pada teman-teman, ingat masalah itu tidak ada yang abadi. Diselesaikan nggak diselesaikan? Pasti selesai, tergantung kan gitu. Nah, cuman kalau kita punya ilmu untuk melepaskan rasa masalah itu ya pasti cepat selesai. Kalau yang tadi hakikat kosong dan kebahagiaan sejati gimana tadi? Itu terasa banget ya. Terasa banget. Iya. Rasanya gimana? Enteng, ringan. Kayak badan itu mulai dari raga, jiwa, otak, terus sukma, ruh kosong ya. Kosong. Enteng banget itu. Enak nggak rasanya? Enak. Bahagia. Ada rasa bahagia? Ada, Mas. Ada. Bahagia tanpa sebab. Karena apa nggak tahu? Nggak tahu. Sampai sekarang masih merasa bahagia? Ya, masih. Mbak Dini juga? Rasanya juga sama kayak. Nah, dalam menjalankan itu mudah nggak? Mudah ya? Mudah. Berapa menit? Paling minimal 3 menit. Minimal 3 menit. Efeknya langsung kerasa nggak? Langsung kerasa teman-teman. 4 menit doang kebahagiaan sejati langsung bayangkan. Kunci kaya apa? Bahagia. Nah, kalau sudah bahagia seperti ini, pasti kaya. 99,99%, bahkan enggak 100% Mas, pasti kaya. Lah arek iki gak tau njaluk ya ora tak wae Mas. Nek njaluk ya tak wae, meneng ae ya gak tak wae. Jadi kunci kaya raya itu cuma satu sebenarnya, yaitu bahagia. Dan bahagia itu hanya bisa diperoleh, terutama kebahagiaan sejati, hanya bisa diperoleh dalam keadaan kosong. Seperti ini. Oke? Nah, rasanya enak, nyaman, ringan. Betul ya? Iya, tambah harmonis ini nanti ya. Jauh seperti Mas
pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Mau bulan madu teman-teman, ya di Pare ya. Pare. Ya nggak mau di Pare kan enak, kan nanti ikut ke Vietnam. Iya. Bulan madu di Vietnam. Oke, kalau Mbak Dini gimana? Yang yang kosong tadi, bahagia sejati. Ada kesannya nggak? Enak aja Pak digadang. Enak aja ya. Pernah nggak merasakan rasa kayak gini? Belum pernah. Baru kali ini. Merasakan seneng tanpa sebab, bahagia tanpa sebab, pernah nggak? Belum pernah juga. Baru kali ini ya. Dan rasanya sampai detik ini masih kerasa nggak? Masih kerasa ya. Senang ya. Masih seneng. Dan ini untuk ilmu koyong ini biar aku tambah awet muda, nggak tuwek-tuwek ini, nggak tua-tua nih, tetap lakukan ya. Oke, selanjutnya kita mencipta. Gimana? Mudah nggak? Mudah banget. Mudah sekali juga ya. Sekali. Kerasa nggak tadi aliran? Iya, kerasa dari Kerasa ya. atas. Jadi cuman memasang kerasa. rasa saja. Jadi kata pengennya dirubah menjadi rasa. Dan terus dipasang ke dalam diri kita. Dan itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena jaringan kita sudah diperbaiki lewat yang kelima tadi. Tapi kelima tadi gimana rasanya? Enak nggak? Ya, itu kurang nyaman ya. Kurang nyaman ya, nggak enak, berat, panas, Panas. kepala kayak mau apa ya, besar ya, Iya. kayak membesar dan lain-lain. Namanya perbaikan. Ya memang seperti itu. Oke, dari penjelasan saya tadi mulai dari awal sampai terakhir tadi mudah nggak dipahami? Mudah ya, Mas? Mudah sekali. Oke, ada pesan? Mungkin dari pesan untuk saya atau untuk teman-teman yang di luar sana? Ya, untuk materi VVIP ini sangat mudah sekali ya. Ternyata semudah itu. Sebelumnya kan nggak tahu, jadi ya mungkin ini lebih enak lah dipraktekkan, lebih gampang. Sangat gampang ya, gimana cuman 3-4 menit doang Ya, kan gitu ya. sekali. Terus pesannya? Pesannya ya untuk teman-teman yang lain mungkin bisa sendiri lah, coba sendiri. Coba jangan dicoba, lakukan. Iya, lakukan rasanya nanti. Enak lah pokoknya. Kalau mbaknya ada pesan nggak? Nggak, ngikut suami aja ya, Samina batornya sama suami ya. Ya oke teman-teman, itu ya, ini Mas Mahfud dan Mbak Dini ini terakhir di bulan Desember ya. RK, oh enggak deng, masih ada di Bali. Maksudnya terakhir di bulan Desember untuk di Kediri ya. Dan ada di Bali. Tadi sudah ada yang japri saya 2 orang yang mau siap di RK di Bali, itu seperti itu. Oke teman-teman, kita udah selesai dengan Mas Mahfud dan Mbak Dini, dan tetap jalankan Mas, tidak menyita waktu, dan ini cara menjalankannya bisa kapanpun ya kan, dengan berkegiatan, naik mobil, naik motor, masak, bekerja dan lain-lain, ini bisa dilakukan dengan kapanpun dan di jam berapapun dan santai. Ya, dan orang tidak melihat kita sedang melakukan apa, kan nggak ada yang tahu, tapi hasilnya pasti wow. Ya, oke, terima kasih Mas Mahfud dan Mbak Dini sudah datang ke Pare, dan selamat menikmati honeymoon di Pare. Oke.